Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa, seperti biasa kembali lagi bersama Amarket. Kembali lagi bersama Maurits di edisi analisa mingguan kita, dimana memasuki minggu yang baru. Kita akan memasuki minggu yang baru, minggu dari tanggal 20 sampai tanggal 24 nanti. Bagaimanakah pergerakan yang akan terjadi pada pasar rekan trader? Kita akan bahas bersama-sama, tapi sebelumnya seperti biasa kita juga akan mencoba sedikit mereview keadaan yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Bagaimanakah keadaan yang terjadi pada pasar di minggu lalu? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Untuk minggu yang lalu kalau rekan trader lihat dari indeks dolar Amerika, secara garis besar kita bisa lihat indeks dolar Amerika minggu yang lalu sedikit mengalami pelemahan, walaupun dimulai pada hari Senin sedikit mengalami penguatan rekan trader, masuk ke level 99. Hari Selasa pun juga hingga menembus level 99.104. Akan tetapi sampai hari Jumat dia kembali jatuh, dan tepat di hari Kamis hari Jumat dia kembali naik lagi dan masuk di level 98. Nah, ini kalau rekan trader lihat keadaan yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak bisa dilepas dari masih ditutupnya pemerintah Amerika. Yang paling jelas ya rekan trader ya, ditutupnya pemerintah Amerika membuat bagaimana situasi ini terjadi, dan yang lebih utama lagi adalah bagaimana ketegangan perdagangan antara Amerika dan Cina, sehingga dia terus memperbaharui serta menambah suram dan semakin membebani sentimen terhadap indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat bagaimana selama satu minggu yang sangat luar biasa ini Euro USD memiliki tendensi bullish dan terbang tinggi hingga level 1.16913, walaupun di hari Jumat sedikit mengalami pelemahan dan ditutup di seputaran 1.16539. Secara garis besar kalau kita lihat rekan trader apa yang terjadi pada Euro USD ini, sekali lagi tidak bisa kita hindari dari pemerintahan Amerika yang terus tutup. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan Donald Trump yang terus memberikan kejutan-kejutan di perdagangan dengan memberikan kembali tarif lagi ke Cina. Inilah yang membuat bagaimana hal ini terjadi rekan trader. Secara garis besar penutupan Amerika dan tarif ini memang benar-benar membuat permasalahan dan sekalian juga mempengaruhi arah pergerakan pasar yang terjadi. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling tetap ya, walaupun pada hari Selasa dia sempat jatuh rekan trader di 1.32447, tapi perlahan namun pasti dia kembali lagi naik dan menembus level 1.34551. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat sempurna yang terjadi pada pound sterling. Dan kalau kita lihat pound sterling yang telah mengalami rebound ini, dia akan terus memanfaatkan kejatuhan yang terjadi pada dolar Amerika. Kita tahu kejatuhan yang terjadi pada dolar Amerika tidak bisa dilepas dari bagaimana perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Cina, sehingga membuat pasar bergejolak dan memberikan suatu kekuatan terhadap pound sterling ke depan. Sedangkan untuk gold, rekan trader, gold ini saya sudah tidak mau bilang lagi karena gold memang benar-benar memperoleh keuntungan yang sangat besar. Keuntungan tersebut dari sisi perekonomian Amerika, di mana penutupan yang terjadi pada kantor negeri di sana membuat pasar bergejolak, sehingga membuat bagaimana gold ini bisa menjadi tujuan utama. Bayangkan rekan trader 4.300. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, dan kita tidak tahu apakah dia bisa akan sampai ke 4.400. Saya pikir tanpa mendahului keputusan yang diterbitkan oleh sang pencipta alam. Tapi
dalam analisa saya bahwa gold ini masih punya peluang untuk kembali naik lagi, ya minimal 4.500 dan menuju ke arah 5.000. Nah, dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang secara garis besar kalau kita lihat selama 1 minggu ini dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dia kembali jatuh lagi rekan trader di zona terendah mingguan ini, berada di seputaran 150.044. Nah, oke rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar selama 1 minggu yang lalu. Dan bagaimanakah secara kalender ekonominya, secara fundamentalnya? Nah, kita bisa lihat di sini rekan trader selama 1 minggu terakhir ini bagaimana asa yang bisa kita lihat melalui kalender ekonomi, di mana kalender ekonomi ini setidaknya memberikan kekuatan terhadap pergerakan yang terjadi pada pasangan mata uang maupun gold ya. Di sini secara garis besar kita lihat di minggu yang lalu pergerakan sangat sempurna secara garis besar rekan trader ya. Nah, kita akan lihat ya di minggu yang lalu untuk kalender ekonomi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa selain pidato yang dilakukan oleh Jerome Powell pada minggu lalu pun juga ada indeks manufaktur The Fed. Nah, ini merupakan sebuah tanda-tanda yang setidaknya memberikan pegangan terhadap beberapa pasar mata uang yang lain. Dan kalau rekan trader lihat untuk PDB ini dari Inggris ada 0,1, manufaktur Philadelphia 1,2 dan inventaris minyak mentah ya 3,52. Ini adalah pergerakan yang sangat sempurna. Dan rekan trader, bagaimanakah untuk pergerakan minggu depan? Untuk minggu depan yang harus kita lihat pertama adalah kalender ekonomi dulu. Kalender ekonomi pada minggu depan ini setidaknya udah agak sedikit bergeliat. Itu ditandai dengan bagaimana rekan trader lihat kembali lagi ada data-data yang akan dikeluarkan. Untuk minggu depan selain data inflasi dari Inggris pada hari Rabu, hari Kamis kita siap untuk klaim pengangguran awal dan penjualan rumah lama. Sedangkan hari Jumat adalah indeks harga kumulatif ya. Ini yang harap diperhatikan ya, karena ini akan menunjukkan pergerakan ke depan ya rekan trader ya. IHK ini akan menunjukkan pergerakan ke depan. Nah, selain itu juga ada indeks manajer pembelian manufaktur dan manufaktur jasa, dan pada pukul 21 nanti pada hari Jumat ini akan ada penjualan rumah baru. Iya rekan trader. Jadi harap diperhatikan. Harap diperhatikan secara teknikalnya dan fundamental untuk 1 minggu ke depan. Untuk teknikal rekan trader semuanya, ya kita akan mulai membahas teknikalnya. Seperti biasa kita akan coba dari indeks dolar Amerika. Secara garis besar rekan trader untuk indeks dolar Amerika, dalam pemahaman kami bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa sedikit terjadi koreksi. Ya, bisa sedikit terjadi koreksi. Dan analisa kami menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa terkoreksi hingga level paling terendah itu di seputaran 97.502. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia masih bisa naik hingga level 98.507. Oke, kita lihat ya. 98,507. Nah, sampai 97. Nah, di sini ya 97.502. Ini peluang yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika hingga tanggal 24 nanti. Nah, ya. Oke, selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD, dalam pemahaman kami Euro USD ini masih sedikit punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya, analisa kami menyatakan bahwa tidak terlalu kemungkinan dia ini bisa naik hingga level 1.17623. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini juga bisa turun hingga level terendahnya itu di seputaran 1.16150. Nah,
Ini rekan trader ya. Nah, di sini sampai 1.16150. Itu dia. Sedangkan untuk pound sterling dalam pemahaman kami, dia masih sedikit punya peluang yang sangat besar untuk kembali mencoba untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Analisa kami menyatakan bahwa dia ini masih bisa naik ke 1.35431 walaupun tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa kembali jatuh lagi hingga level, nah sini ya, sini sampai, nah ini dia ya, dia bisa naik sampai level 1.35070. Jadi nilai terendahnya itu seputaran 1.33596 hingga poin tertingginya itu di 1.35070. Sedangkan untuk gold rekan trader, dalam analisa kami, gold ini masih punya peluang yang sangat besar naik. Level terakhir itu di 4.381. Analisa kami, dia ini masih bisa naik minimal ya, minimal dia akan mencoba sampai di 4.400 dulu rekan trader. Nah, 4.400 ya, 4.400. Nah, itu adalah level yang bisa akan dicoba ya. Saya tidak mau bilang lebih tinggi lagi, tapi 4.400 itu akan dicoba. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang untuk pelemahan juga masih tetap ada ya, dan dia bisa melemah lagi hingga level terendah di seputaran 4.142. Jadi 4.142 yang merupakan level terendah sampai 4.000. Nah, ini adalah level yang bisa dicapai oleh gold hingga minggu depan. Tidak terkemungkinan juga, walaupun itu dia bisa sampai lah sekitar 4.420-an lah ya. Menurut saya 4.420-an itu terlalu tinggi sekali sebenarnya ya. Tapi menurut saya 4.400 ya, kita ambil level terendahnya itu di 4.400-an lah ya, 4.400-an dengan asumsi terendahnya itu di 4.100 ya, atau 4.142. Dan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat rekan trader, pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang sepertinya untuk minggu depan punya peluang yang sedikit untuk melemah lagi. Analisa saya ya, dia bisa melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 148.388. Nah ini ya, dan level paling tertinggi menurut kami itu akan selalu berada di seputaran sini nih, 151.873. Nah rekan trader semuanya, ini adalah pergerakan yang coba kami tawarkan buat rekan trader. Bagaimana analisa kami selama 1 minggu ke depan, pergerakan dari beberapa pasangan mata uang dan gold. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Semoga minggu yang sangat luar biasa ini rekan trader bisa profit secara konsisten. Salam profit Indonesia.